Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Penais Jakarta, senang sekali bisa jumpa di kesempatan kali ini dalam podcast Penais Zawa DKI. Ini adalah merupakan tayangan perdana yang kami persembahkan untuk Anda semua. Agar apa? Agar ada informasi terkait tentang Kementerian Agama ini sampai kepada masyarakat secara umum. Nah, hari ini di tayangan perdana yang merupakan tayangan spesial, kita mengundang kehadiran pimpinan daripada Kementerian Agama tingkat Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Cecep Khairul Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kanwil, kumaha kabarna, sehat? Alhamdulillah. Ini orang Sunda Sehat. yang ada di DKI ya. Pak Kanwil, enaknya manggil apa nih saya? Supaya kita lebih bersahabat juga dengan rekan-rekan dan semua kerabat kita yang ada di DKI Jakarta. Kami bebas saja, Bu. Mau panggil Kang Cecep. Saya boleh. dipanggil Ibu, tua banget ya. Mau dipanggil Kanwil, ya nggak masalah. Enaknya, baiknya, Terserah. terserah. Saya orang demokratis dan saya orang moderat. Iya. Jadi kami silakan siapapun Iya. yang manggil saya, dengan catatan saya tolong jangan dipanggil Kiai. Oh, kenapa Pak? Kan justru kayak gitu kehormatan. Betul, Kiai itu kehormatan, Kiai itu bagi saya merupakan orang tua yang sangat saya patuhi, sehingga saya khawatir ketika orang semuda saya, mohon Ya, maaf, Masya Allah. mohon maaf, Emang masih muda, orang Bapak? semuda saya kemudian dipanggil Kiai, takut ada hal-hal yang saya di dalam etika moral kita saya salah, maka muruah Kiai secara umum itu bisa menjadi ya nggak benar gitu. Ya, Jadi Masya cukup dengan Cecep sajalah. Iya, Masya Allah. Kang Cecep ya, lebih enak ya. Boleh. Nah, supaya boleh. lebih bersahabat, karena kita memanggil para pemirsa juga yang mudah-mudahan banyak menyaksikan, karena ini juga adalah podcast ini bisa diperuntukkan untuk siapapun, mobil khusus nanti penggunaannya. Podcast ini akan juga diberikan kepada para penyuluh khususnya yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Baik, Dil, kita panggilnya Kang Cecep ya. Monggo. Alhamdulillah. Kang Cecep, gimana rasanya jadi Kanwil DKI Jakarta? Itu dulu deh ya. Luar biasa. Luar biasa. Dengan berbagai macam Betul. permasalahan ya. Sejarahnya cukup boleh dikatakan panjang, tapi kalau boleh saya singkat. Jadi ternyata betul apa yang selalu kita wiridkan, terutama Tapi boleh saya sebelum menjawab itu, pertama saya ingin mengucapkan ke Kepala Bidang Penais. Oh iya, betul. Yang punya ini ya. Betul. Yang punya gawean ya. Kabid, terima kasih Pak Kabid telah menyambut program prioritas Gus Menteri. Bahwa Pak Kabid telah menjalankan apa yang menjadi program prioritas Gus Menteri terkait dengan digitalisasi. Dan alhamdulillah hari ini menjadi tayangan perdana dan mengundang hostnya juga tidak tanggung-tanggung. Diundang dari yang nun jauh di sana. Enggak Pak, saya Provinsi DKI Jakarta juga kok. Saya merasa bahagia Pak. Paling tidak di era industri ini kita sudah hadir untuk menjawab, dan podcast ini tentu akan sangat bermanfaat untuk memberikan tidak hanya informasi-informasi terkait dengan program-program Kementerian Agama Provinsi DKI ataupun pusat. Ya. Karena sejatinya kita merupakan kepanjangan tangan ya dari pusat untuk menjalankan program-program Gus Menteri. Dan kita Kanwil DKI melalui Kabid Penais mampu menerjemahkan atau mengimplementasi apa yang menjadi program prioritas. Dan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, tapi tidak terlepas hanya Penais dan Jawa saja ya, mestinya seluruh umat tentunya akan merasakan kehadiran dan manfaat dari program podcast ini. Itu yang pertama. Juga tidak lepas ini juga saya mengaturkan terima kasih kepada tim dari Penais yang sungguh-sungguh menghadirkan podcast di Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang tadi. Sebetulnya kan kita selalu berdoa setelah sholat fardu. Di situ ada Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Kenapa saya merujuk ke sana? Sesungguhnya dulu saya pun ketika saya di Menko PMK itu sama rekan-rekan dicoba untuk mengikuti bidding di Jakarta, dan saya waktu itu juga memang mengikuti arahannya.
Nah, hanya saja memang ternyata belum mendapatkan yang diksi yang tadi tuh Timul Kamantasya ya. Betul. Belum Nah, takdir, tetapi ketika saya daftar di DKI Jakarta malah di rumah orang dalam tanda petik gitu ya. Dalam tanda petik saya diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi Kakanwil di DKI. Ini tentunya merupakan sebuah amanah yang cukup besar. Tidak hanya saya, otomatis keluarga pun akan mengemban itu dari mulai istri dan anak-anak, sehingga mindset, perilaku dan sebagainya tentunya harus ada perubahan, karena walaupun apapun yang saya lakukan tetap saya akan terkena kulukum ro'in wa kulukum mas'ul ar-royati. Nah, oleh karena itu Kanwil sukses dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak akan mungkin sendiri, tentu akan dibantu oleh bidang-bidangnya. Diksi yang saya sampaikan atau narasi yang saya sampaikan, Kementerian Agama merupakan kepanjangan tangan dalam tanda petik. Karena apa? Karena yang namanya Gus Menteri atau Menteri siapapun, dia tidak akan mungkin bisa menjangkau Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu Pak Menteri, Gus Menteri itu membuat kepanjangan tangan dalam tanda petik membentuk kanwil-kanwil. Pun demikian, kanwil pun tidak akan bisa untuk menyentuh secara keseluruhan. Maka kanwil mendelegasikan kewenangan-kewenangannya kepada bidang-bidang. Salah satu yang kami delegasikan terkait dengan penerangan Islam adalah ke bidang PAIS ini. Nah, PENAIS ini. Dan PENAIS mungkin nanti turunan ke bawahnya ya termasuk ke Mbak atau Ibu ya? Iya, terserah. Nona aja ya. Masya Allah, udah punya itu Pak, buntutnya banyak. Ya anggaplah belum punya lah. Jangan Pak, jangan menafikan yang sudah ada. Enggak, maksudnya kan ada kaidah. Oh gitu. Kaidahnya apa? Muhafadah ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah gitu. Wah, kalau dalam hal ini bahaya itu. Tolong jangan didengar para sobat PENAIS DKI. Kita ini santai hanya tapi serius intermezzo. ya. Saya sampai lupa tadi. Iya. Bicara apa? Iya, terserah Bapak mau Enggak, bicara apa. tadi bicara apa? Bisa juga nanti diserahkan kepada para penyuluh. Delegasi gitu, itu artinya ketika Kanwil pun mempunyai keterbatasan, maka di Kanwil itu ada delegasi-delegasi. Untuk pendidikan ada Penmat, untuk penerangan Islam ada PENAIS, dan PENAIS pun itu pun ada keterbatasan. Keterbatasan, maka dibantulah turunan-turunan ke bawahnya, termasuk di dalamnya penyuluh. Nah, berarti kalau kita lihat struktur hierarki, kalau saya bahasakan itu, kita itu kajinsil wahid, satu tubuh, satu bahasa. Saya tidak mau di DKI itu ada negara di atas negara. Oleh karenanya, ketika kita bicara kajinsil wahid, maka satu komando, satu barisan, sehingga renstra yang telah ditetapkan, outcome yang akan dicapai itu bisa terpenuhi. Itu. Oke Pak Kanwil, panjang juga ya dari prolog Pak Kanwil tentang bagaimana beliau menjadi seorang Kanwil. Tentunya memang ada tanggung jawab di belakangnya yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan selama menjalankan tugas sebagai Kanwil DKI mendapatkan kemudahan, kemudian juga sukses bersama timnya di seluruh provinsi DKI dan sehingga amanah kepada masyarakat. Nah Pak Kanwil, ngomong-ngomong terkait tentang kehidupan beragama, ini kan juga fokus daripada program yang diusung oleh Kementerian Agama. Apalagi tahun 2022 ini Pak Menteri Agama Yakut Gusmen ya, yang biasa dipanggil begitu, mencanangkan tentang tahun toleransi. Jadi ada turunan programnya yang menjadi unggulan adalah moderasi beragama, kemudian mengadakanlah diklat-diklat kemajemukan Indonesia, dan juga banyak-banyak lagi hal-hal terkait dengan kehidupan beragama yang sekarang juga menjadi trending topik. Kita nggak bisa memungkiri adanya berita di tengah-tengah masyarakat terkait SE nomor 5 tahun 2022, kemudian baru-baru lagi terbit tentang labelisasi produk halal yang sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Nah, yang pertama dulu tentang moderasi. Bagaimana menurut Pak Kanwil tentang moderasi, karena masyarakat kita juga ternyata masih ada yang belum memahami secara utuh tentang moderasi beragama. Ketika saya ditanya oleh
Tadi saya nyebut nona ya. Jangan Iya, tetap nanti saya lupa diri. pakai diri. Alhamdulillah. Oke, supaya tidak lupa diri maka saya panggil ibu aja ya Bu. Iya, Lili. boleh. Karena kalau dipanggil Mbak bukan orang Jawa juga. Kalau Silakan. Hah? Neng boleh, Oh, Neng sama dengan Nona kan? bukan Sunda. Terserah deh Pak Kanwil. Jadi langsung. Baik, Bu Lili, ketika saya ditanya kaitan dengan moderasi beragama, simple kok jawaban saya. Itu adalah formulasi yang cerdas. Iya. Kenapa sih saya menyampaikan formulasi yang cerdas? Kita paham Bu Lili, Indonesia itu sangat multikultural, sangat majemuk. Jumlah umat beragama berapa Bu Lili? Banyak ya? Berapa? Nggak tahu, saya bukan di statistik. Tapi yang jelas umat Islam mayoritas dari yang lain. Oke, 82% sekian. Iya. Kan kalau kita ngelihat hasil dari survei BPS, itu jumlah penduduk kita saat ini di 2021 memang ya, 2021 itu 272. Oh, masih nggak terlalu jauh dengan yang dijumlahkan oleh Romai Ramai. Ada penambahan sedikit Ada ya Pak? penambahan sedikit, 272. Iya. Tentunya 272 itu dia akan tergolong ke dalam agama-agama, Dibagi gitu. dibagi ke dalam agama. Dan tidak hanya agama aja, di Indonesia juga ada aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan jumlahnya signifikan. Artinya Signifikan bertambahnya? banyak ya. Oh. Organisasinya aja ada 180. Dari semua agama atau dari satu? Enggak. Dari aliran itu? Aliran kepercayaan. Ini harus dibedakan. Betul. Mana aliran kepercayaan, mana agama. Dan ini pun memang oh iya, beliau juga lama di FKUB juga kan? Nggak lama, hanya 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oh, jadi jadi di Indonesia itu kan dari 272 penduduk itu otomatis dia akan masuk ke dalam rumah-rumahnya ya. Iya, Maksudnya betul. perspektif ini agama dan aliran kepercayaan. Dari 180 aliran kepercayaan itu yang terdaftar di Kemdikbud. Karena memang rumah besar aliran kepercayaan itu bukan di Kementerian Agama. Iya. Dia ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud. Dan ini oleh pemerintah, aliran kepercayaan memang diakui. Dan regulasi-regulasinya pun ada. Karena prinsipnya yang namanya pemerintah itu memberikan jaminan layanan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Dia mau apapun. Termasuk mereka, aliran kepercayaan tersebut pun diberikan layanan terkait dengan pendidikan. Kemarin-kemarin memang sempat muncul persoalan. Ini saya bicara terkait dengan aliran kepercayaan dulu ya. Kemarin-kemarin itu masih ada persoalan-persoalan, beberapa banyak teman-teman yang putranya aliran kepercayaan itu tidak lulus sekolah, tidak naik kelas. Disebabkan karena di sekolah tidak diajarkan agama atau tidak diajarkan terkait dengan aliran kepercayaan. Iya. Belum ada. Belum. Nah, karena sekolah itu kan nilai itu menjadi utama juga dalam mengangkat atau menaik kelaskan peserta didik. Nah, karena dia tidak punya nilai, maka tidak lulus. Nah, oleh karena itu ketika kami komunikasi dengan Kemdikbud, akhirnya waktu itu Pak Menterinya Pak Anies Baswedan menjelang selesai beliau mengeluarkan surat edaran Mendikbud terkait dengan layanan pendidikan. Nah, jadi ini pun sebetulnya merujuk kepada Undang-Undang Sisdiknas pada PP yang 55, karena di situ setiap peserta didik itu wajib mendapatkan pembelajaran agama sesuai dengan agamanya. Termasuk di situ kepercayaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di Indonesia pun kita pahami bahwa agama itu sangat banyak. Betul. Tapi yang resmi kan? Indonesia tidak ada resmi dan tidak resmi. Oh gitu. Enggak, maksudnya agama yang diresmikan oleh negara. Emang negara meresmikan negara? Yang diakui maksudnya. Emang mengakui? Iya. Mana buktinya? Malah balik tanya ke saya ya. Bukannya ada 6 negara agama yang memang diakui oleh negara? Gini. Jadi gimana penjelasannya? Biar semakin jelas juga. Saya ingin meluruskan. Nah, bahwa negara Indonesia ini tidak punya stempel. Oh gitu. Untuk mengakui sebuah agama. Berarti yang selama ini beredar informasi tentang pengakuan agama itu kita merajuk pertama rujukan maroji terkait dengan keagamaan itu kan otomatis dia
berdasarkan pada Undang-Undang 1945 di pasal 29. Terus ke bawahnya juga banyak bahwa di situ semua itu dilayani, kemudian dalam tanda petik diamankan ya, diamankan untuk diberikan kemerdekaan atau kebebasan dalam menjalankan agama di Undang-Undang itu 29. Nah, kalau kita lihat turunannya lagi di Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965, di situ ada narasi mengatakan bahwa agama yang kebanyakan dianut oleh masyarakat Indonesia, pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Adapun agama lainnya, Zoroaster, Tao, dan lain sebagainya, itu dibiarkan apa adanya. Dibiarkan apa adanya, karena Undang-Undang nomor 1 ini pun kan pernah di judicial review di mahkamah. Terus? Nah, di MA itu sekalipun dibiarkan apa adanya, bukan dibiarkan ansih. Tetapi pemerintah juga memberikan layanan-layanan ya terkait dengan dukcapilnya dan lain sebagainya. Ketika Ibu Lilih menyampaikan agama yang diakui, mungkin ini masalah pendidikan dulu lah, sejarah waktu di SD mungkin. Ya mungkin kali ya. Karena memang ada satu narasi di Undang-Undang nomor 23 tentang Adminduk yang itu sudah di judicial review juga kemarin. Jadi diksi diakuinya sudah dihilangkan. Karena ini sudah di judicial review terkait dengan pencantuman masalah KTP untuk aliran kepercayaan. Jadi sejatinya Indonesia itu tidak negara yang tidak mengakui ataupun meresmikan suatu agama. Itu. Jadi istilahnya apa yang agama yang kebanyakan dianut? Oh, kebanyakan dianut. Itu adalah perspektif Undang-Undang nomor 1 PNPS. Berarti semacam ada pembiaran dong. Kalau begitu nanti akan liar. Kalau memang kalimatnya tidak jelas bahwa inilah agama yang diakui oleh negara, misalnya begitu. Betul. Gimana? Efeknya begitu nggak Pak Kanwil nanti? Tidak juga sih sebetulnya. Mungkin bisa jadi menjadi liar juga. Karena Indonesia itu gimana ya? Kan Kemenag misalnya melalui Litbang. Dia hanya bisa melakukan kajian dan analisis, bukan stempelisasinya. Betul. Contoh misalnya. Karena ranahnya hanya untuk itu ya. Betul. Contoh misalnya ada agama Bahai. Iya. Nah itu dia yang kemarin juga sempat ramai. Sempat viral juga kan. Gus Menteri mengucapkan selamat waktu itu kan. Nah, selaku menteri wajar. Karena dia menteri agama loh. Dia bukan menteri agama Islam tok, tapi menteri agama dari seluruh agama-agama yang ada di Indonesia. Bahai itu sudah lama ada di Indonesia, dan Litbang sudah mengkaji terkait dengan Bahai. Dan hasil temuan dari Litbang itu bahwa betul agama Bahai ini sebagai agama. Dia punya dia termasuk agama yang internasional. Maksud saya agama internasional itu pengikutnya ada di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia. Dia punya kitab suci, dia punya kiblat, dia punya apalah yang menjadi persyaratan gitu ya. Nah, ketika hasil Litbang melakukan kajian ini, kemudian Litbang menyampaikan ke Pak Sekjen, kemudian dari Sekjen langsung berkirim surat ke Kemdagri untuk menyampaikan bahwa ini adalah agama. Nah, dulu tahun berapa ketika zaman, kalau tidak salah Sekjennya Pak Barul Hayat, Kementerian Agama mencoba untuk membuat sebuah batasan-batasan yang dituangkan ke dalam sebuah draft RUU yang waktu itu RUU-nya pelindungan umat beragama. Nah, sesungguhnya RUU pelindungan umat beragama itu merupakan jawaban kebutuhan dari para tokoh agama yang ingin meningkatkan peraturan bersama menteri menjadi undang-undang. Nah, di RUU pelindungan umat beragama itu ditulis syarat-syarat untuk menjadi agama. Ada syaratnya, berarti ada keterbatasan ya? Ada batasan-batasannya bahwa yang disebut agama itu mempunyai syarat, rukun, bla 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 gitu. Nah, hanya saja memang pada waktu itu RUU pelindungan umat beragama itu tidak masuk ke dalam prolegnas. Jadi yang saya dapat informasi dari informasi dari Dewan, ini informasi karena saya juga tidak hadir. Jadi informasinya bagi Dewan, kok ngapain agama diundang-undangin gitu. Oh gitu.
Karena prinsipnya ya memang Itu suara betul. terbanyak atau memang dari segelintir perwakilan? Kalau tidak masuk prolegnas ya berarti memang suara terbanyak. Banyak. Kalau misalnya kebanyakan mendukung, Cuma maka sekedar isu. RUU itu sudah jadi sekarang. Itu yang apa? Ya, ini menarik ya. Jadi pencerahan dari Pak Kanwil bahwa memang tidak ada secara resmi pengakuan tentang adanya berapa agama di negara Indonesia karena Sepanjang saya ketahui Iya. di regulasi-regulasi Dan- dari mulai Undang Dasar, Betul. kemudian Undang-Undang PNPS, kemudian PBM yang sekarang sedang digarap menjadi Perpres, ya, itu tidak ditemukan. Yang hanya ditemukan kata diakui itu dulu ada di Undang-Undang Nomor 23 tentang Adminduk. tadi yang Kang Cecep balik lagi tadi lupa Pak Kanwil, Kang Cecep. Gak apa-apa ya Pak, dimaklum. Undang-Undang nomor berapa tadi? 1 yang tahun 1965 itu? Undang-Undang Nomor 1. Iya, nomor 1 tahun PNPS. 1965 itu tidak menyebutkan, tapi justru agama yang paling banyak dianut gitu Menyampaikannya kalimatnya. demikian ya. Tidak pengakuan terhadap Betul. beberapa agama yang Betul. menjadi agama resmi bagi Indonesia. Betul. Berarti kalau demikian, jangan khawatir nanti akan muncul agama-agama baru. Bisa jadi, atau kita bikin agama baru. Oh, ini naudzubillah jangan. Urusin diri sendiri aja masih susah, Kang Cecep. Ngikutin agamanya Rasulullah aja kita masih. Masya Allah. Tapi bukannya malah nanti kacau beliau nih yang kayak begini? Enggak juga tuh. Dari dulu kan ini berjalan tapi enggak Ya juga. karena yang difahami oleh masyarakat adalah ya pengakuan terhadap 6 agama. Nah, sebetulnya bukan pengakuan ya, agama yang dilayani. Iya, tapi masyarakat memahaminya itu pengakuan. Betul. Betul. Notabene semua masyarakat itu akan berbicara diakui atau Ya. yang resmi. Iya, yang resmi, Betul. yang diakui. Nah, sementara yang namanya resmi Ah, itu kan berarti ada pilar-pilar yang harus terpenuhi, betul. ya kan? Tapi Kementerian Agama udah siap belum nanti kalau misalnya berita ini pencerahan yang disampaikan oleh Kang Cecep selaku Kanwil DKI Jakarta ini malah memicu terjadinya aliran-aliran yang baru, agama-agama yang baru, kayak waktu kemarin di Bandung apa namanya tuh Empire ya, Sunda Empire ya. Nah itu justru Tapi kan malah bukan memunculkan. agama. Iya, makanya itu sebagai kepercayaan mereka atau aliran mereka yang seperti itu tuh menjadi liar di tengah-tengah masyarakat. Sudah siap belum Kementerian Agama untuk menghadapi yang kayak begitu kalau pada akhirnya ternyata dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 itu tidak ada penyebutan agama yang resmi, tapi justru agama yang paling banyak di Iya, agama yang anut. kebanyakan dianut oleh Anut masyarakat masyarakat. Indonesia adalah A, B, C, D. Hmm, Adapun agama lainnya, Ya. agama lainnya dibiarkan apa adanya, apa adanya. selama tidak bertentangan dengan NKRI tentunya. Oh gitu, karena Iya. ideologi kita adalah Yes. Pancasila itu ya. Betul, Baik, kita tinggal ke yang berikutnya. moderasi. Melihat kondisi masyarakat tentang moderasi beragama, kenapa ini menjadi satu program Iya. prioritas? Apakah dikarenakan ada dilihat secara nyata di tengah-tengah masyarakat, masyarakatnya ini banyak ributnya sehingga muncul konsep tentang moderasi beragama yang dikatakan moderasi beragama adalah dari formasi yang cerdas gitu ya. Iya, saya menyampaikan moderasi beragama merupakan formulasi yang cerdas. Tadi itu Bu Lili, bahwa Indonesia ini sangat multikultur. Iya. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Perspektif satu agama aja kan denominasinya itu sangat besar. Mazhabnya itu banyak. Indonesia berapa mazhab di Indonesia? Banyak juga. Berapa? Ada 4. Mazhab apa nih maksudnya? Jadi dalam Islam. Mazhab fikih, Iya. ya Hambali kan. Iya. Tapi banyak sih, ada 73 cabang itu ya. Itu firqah. Oh, Virgo. Ada mazhab mana yang Maliki, Hambali, Syafi'i, terus Hanafi, mazhab fikih ya. Nah, Termasuk kan siapa di lagi? situ ada Mazhab Syiah. sekarang ada lagi kontemporer. Yang Syiah juga kan. Ada. Jafar. Oh, nah itu dia. Nanti kita bahas. Sekarang ini dulu. Jangan hari ini dituntaskan Pak Kabit. Itu menarik juga Pak Kabit ya. Jadi ini ada Pak Kabit di belakang layar kita ya. Iya. Oh, ini on sebetulnya cam Pak juga Pak Kabitnya Kabit. malu-malu juga sebetulnya. Mestinya Pak Kabitnya gabung juga Iya. dengan kami. Apa-apa jadi 2 narasumber. Itu tadi kenapa saya menyampaikan bahwa moderasi itu formulasi yang cerdas. Ketika kita bangsa Indonesia ini bersatu dan kesatuan ini penuh dengan keragaman, Ya. dan keragaman itu merupakan anugerah dari Tuhan, dan keragaman itu juga kehendak dari Tuhan.
Nah, bagaimana kita memupuk kemudian menjaga keragaman itu. Hmm. Nah, untuk menjaga keragaman itu, maka pemerintah menyadari, terlebih ketika sekarang kita hidup di era industri. Dari beberapa kajian LSM, NGO, itu menyampaikan bahwa media sosial itu juga digunakan tempat bersemainya paham radikalisme. Betul. Banyak kajian-kajian yang muncul ya. Banyak kajian-kajian. Dan ternyata kami juga kaget, Bu Lili, ketika teman-teman di LSM melakukan survei dari mulai lembaga pendidikan, kemudian ke rumah ibadah, itu banyak ditemukan paham-paham yang paham itu dikhawatirkan merobek NKRI. Ya, kalau dikasarkan itu paham radikalisme ya. Kita paham kemarin ada LSM yang melakukan survei pada 20 perguruan tinggi ternama. Dan hasilnya juga kan mencengangkan, sekian persen terpapar. Tapi definisi radikalisme itu udah pakem belum, Pak? Saya sampai saat ini saya tidak atas nama negara. Saya belum mempunyai sebuah kesepakatan bersama. Nah, itu dia. Karena di berbagai kementerian pun masih berbeda. Masih simpang siur. Iya, tapi yang saya garis bawahi yang namanya radikalisme itu yang bisa mengakibatkan pidana. Contoh akibat pidananya seperti apa? Iya, kayak pemboman. Oh gitu. Dan lain sebagainya. Tapi ya memang betul Bu Didi. Jadi gini ya, nanti mungkin itu akan terjawab di belakang. Tapi mohon maaf, kalau belum ada yang pakem tentang definisi radikalisme menurut agama dan menurut negara gitu ya, bagaimana bisa dipidanakan? Sementara definisi radikalismenya aja belum resmi. Kalau jadi begini. Ini nggak apa-apa ya Pak, saya ngomong kayak gini. Betul. Artinya bisa jadi saya saat ini kekurangan informasi dan kekurangan literasi baca ya, sehingga saya tidak memahami saat ini nih ada kesepakatan terkait radikalisme perspektif agama ya. Karena yang saya pahami, anggaplah kemarin terjadi sebuah keramaian sosial juga ketika BNPT menyampaikan terkait dengan paham-paham radikalisme yang penceramah yang ini misalnya yang radikal gitu, yang ada berapa 100 orang sehingga gitu muncul kan dari dari respon publiknya. Kenapa sih nggak ditangkap aja? Iya betul. Nah tapi kan nggak, artinya untuk radikalisme perspektif agama ini kayak gimana sih? Kan kita paham oleh guru-guru agama kita, bahkan di dalam Al-Quran diperintahkan udkhulu fisilmi kafah. Udkhulu fisilmi kafah itu bagi saya itu memaknai kita harus redik terhadap agama. Tapi ketika seorang hamba radikalisme terhadap agamanya bagus, komprehensif, maka dia akan memunculkan moderasi beragama. Orang tidak akan moderat kalau dalam hal keberagamaannya tidak komprehensif, tidak radikal. Kalau separuh-separuh yang separuh-separuh itu yang menjadi masalah. Tapi yang sangat dikenal di dalam Al-Quran itu kan Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam moderasi, Pak. Betul, tapi kalau dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, agama apa sih yang paling baik itu? Jawaban Rasulullah apa? As-samhah al-hanifiyah. Agama yang lurus dan toleran. Ini bunyi gitu, toleran. Bukan Islam rahmatan lil alamin juga toleran. Oh betul. Jadi moderasi masuk dalam rangkaian Islam rahmatan lil alamin. Kalau berbicara agama, Bu, itu sejatinya agama itu sudah moderat semua, apalagi Islam. Gambaran-gambaran Tuhan melalui firman-firman ke kita itu sangat membuktikan. Dari mulai ayat-ayat yang selalu dipasang di undangan pernikahan aja sudah kelihatan. Artinya betapa Indonesia ini beragam, jumlah penduduknya banyak, ditambah dengan sekarang era industri, ini bila dalam tanda petik ya. Karena dengan era industri aja sekarang transnasional kan semakin kencang. Karena jendela dunia itu sangat mudah untuk diakses oleh para pemuda dan lain sebagainya. Ketika dia mengakses agama,
Nah, itu kan kekurangan-kekurangan yang kami lihat di dunia sosial, dunia maya itu, marojinya tidak tertulis dengan referensinya tidak termaktub lah. Nah, dikhawatirkan ketika masih orang yang awam dan dia tidak melakukan tasawur dulu, langsung mengisbat, ini kan yang bahaya. Betul. Nah, terlebih buru-buru ya. Betul. Terlebih saat sekarang dengan jumlah penduduk yang banyak, otomatis itu akan beriringan juga dengan pemaham-pemaham agama yang akan bertambah. Ya. Paham kan? Pemaham-pemaham agama yang bertambah, atau dalam tanda petik ustadz-ustadz yang akan bertambah, para kiai akan bertambah. Ini kan beriringan. Dai-dai ya. Iya, dai-dai bertambah. Nah, masing-masing person itu tentu akan mempunyai pandangan ijtihadi tersendiri terhadap Al-Quran dan fenomena aktual yang bisa jadi ijtihadinya itu dia menganggap aneh yang benar. Nah, kalau menganggap dia benar menjadi ijtihad tunggal, ini kan khawatir, Pak. Akan menjadi trigger terjadinya konflik intern umat beragama. Nah, ditambah lagi kalau terjadi lintas agama. Nah, pemerintah menyadari semakin banyaknya tafsir-tafsir agama yang menyampaikan bahwa tafsir aneh lah yang paling benar, tafsir ente salah, ente kafir, ente murtad. Nah, ini kan bahaya. Nah, oleh karena itu bagaimana Indonesia pemerintah tetap melayani umat-umat beragama agar enjoy dalam beragamanya. Dan ini harus kita sepakati loh, bahwa Indonesia itu negara yang mungkin dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kan menjalankan syariatnya. Kita mau tidur baca doa dan sebagainya dan lain sebagainya itu dilindungi oleh pemerintah. Termasuk di Indonesia itu yang namanya hari agama itu diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk diberikan tanggalan merah. Tanggal merah ya. Ada ruang lah ya. Ada ruang. Termasuk umat apapun agamanya yang melakukan syariat ajaran agamanya di publik pun itu tidak dilarang, Bu. Kita aja yang sekarang Isra Mi'raj kadang nutup jalan, Pak. Iya. Nutup jalan buka tenda. Iya. Nah, yang namanya Arab Saudi, Timur Tengah itu susah. Mau jadi imam masjid aja harus ada surat dari Kementerian Agamanya kalau di kita ya, Wazirul Auqaf. Iya, Wazirul Auqaf. Nah, kalau di Indonesia enggak. Kadang-kadang tunjukkan ente ya, nanti ente minggu depan ente, aneh minggu depan. Kalau di Timur Tengah nggak bisa. Dan itu harus ada sertifikatnya. Nah, betapa Indonesia sebetulnya dalam perspektif keberagamaan, pemerintah memberikan kelonggaran, tetapi pemerintah juga mengingatkan dari perspektif undang-undang juga yang di pasal di 28 terkait dengan HAM itu, bahwa ada hak-hak orang lain juga yang harus dihormati. Betul. Nah, pemerintah menyampaikan bahwa silahkan kita beragama sesuai dengan ajaran agamanya, tapi hargai bahwa di samping kanan kita itu ada agama lain. Ada tasamuh juga ya. Iya. Nah, dari sekian cukup lama ya ini program moderasi beragama juga berjalan sebelum sampai kepada tahun toleransi di 2022 ini, karena kan pencetus daripada moderasi beragama itu adalah Pak Menteri pada masa Pak Lukman Hakim Saifuddin. Nah, kesini sampai ke tahun 2022 sudah ada belum Pak semacam satu gambaran tingkat progresnya, keberhasilan daripada pencanangan program ini? Silakan. Baik, terima kasih Bu Lili. Kementerian Agama menyadari Bu ya, bahwa moderasi beragama itu kan langkah. Betul. Tujuan utamanya kan kerukunan. Betul. Tidak ada kerukunan tanpa ada moderasi beragama. Kerukunan tidak akan tercapai tanpa moderasi beragama. Pemerintah, Kementerian Agama menyadari bahwa ini jika dilakukan sendiri itu nggak bisa. Betul. Karena berbicara kerukunan, berbicara moderasi harus dilakukan oleh semua. Nah, makanya pada tahun 2019 Pak Lukman Hakim Saifuddin beliau melahirkan dibantu dengan beberapa para pakar. Nah, kemudian di situ mulai diperjuangkan dalam tanda petik supaya bisa masuk ke dalam RPJMN. Nah, itu dicoba supaya moderasi beragama ini masuk ke dalam RPJMN.
Karena disadari oleh Kementerian Agama, jika moderasi ini masuk ke dalam RPJMN, maka semua kementerian lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah harus melaksanakan program moderasi beragama ini. Kalau tidak masuk ke dalam program RPJMN, maka itu hanya dilakukan oleh Kementerian Agama. Kita tidak susah, kita akan menyentuh dengan pemerintah daerah, kementerian dan yang lainnya. Nah, setelah alhamdulillah pada tahun 2021 itu moderasi beragama masuk menjadi program prioritas. Di atas program prioritas itu ada program nasional. Di Kanwil berapa persen untuk melaksanakan program moderasi ini di tingkat Kanwil DKI Jakarta dari kegiatan-kegiatan yang banyak itu? Oh, kalau saya tulis tidak akan cukup tinta ya Pak Kabid ya. Ini nggak Jadi ditulis, saking ngomongin banyaknya aja nih. Pak. Ngomongin aja Pak, nggak usah ditulis Pak. Ditulis saya juga nungguinnya malas lama. Makanya kalau saya omongin pun, aduh, lama juga. Nggak. Tapi akan saya sedikit saya sampaikan. Kembali ke tadi. Jadi untuk membumikan moderasi beragama itu, tentu Kementerian Agama, kita bicara Kementerian Agama, Kementerian Agama menyadari bahwa ini harus ibda binafsi. Jadi harus diawali dari Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama membentuk tim Pokja, kelompok kerja, untuk membumikan ini supaya bagaimana Pokja moderasi beragama, agar diharapkan dibentuknya Pokja itu ada yang fokus. Itu sampai ke tingkat kabupaten kota? Baru di pusat. Oh, baru di pusat. Ya. Nah, di pusat membentuk tim Pokja. Ya, kalau tidak salah ketuanya itu Pak Prof. Nizar, Pak Sekjen. Bapak Sekjen. Tetapi di Pokja itu ada anggota, kemudian ada kalau tidak salah staf ahli. Ya. Ada 3 staf ahli. Salah satunya Alisa Wahid, kemudian ada Pak Lukman Hakim Saifuddin. Nah, tim Pokja ini mengurusi untuk bagaimana bisa terimplementasikan moderasi beragama. Nah, itu ya betul. konsep-konsepnya. Nah, kemudian tim Pokja ini membuat program-program. Salah satunya membuat TOT, Training of Trainer. Nah, ini kemarin sudah diawali dari dengan seluruh eselon 2 para kanwil semua di TOT. Termasuk Pak Cecep juga di Iya, TOT. makanya saya orang moderat tuh. Iya. Saya sudah diklatnya malah Pak. Jadi saya tidak terlalu ke sebelah sini, tidak ke sini. Tapi kayaknya kurang tengah duduknya Pak. Nah, jadi melakukan TOT dan dari pusat kemudian turun ke provinsi. Oh, provinsi sudah. Ya, provinsi kami juga sudah melakukan, bahkan kami lintas Bu, dengan Kamtibmas, dengan Babinsa, TNI Polri, kami undang. Dan responnya Masya Allah. Nah, dari program moderasi itu kami membuat TOT, kemudian juga turunannya ada. Kami melakukan FGD dengan stakeholder. Kami juga di Kementerian Agama sudah membuat buku pedoman moderasi beragama, perspektif bahasa Inggris, perspektif bahasa Arab, perspektif bahasa Cina. Yang belum itu moderasi beragama perspektif bahasa Sunda. Bahasa Indonesia udah kan, tapi sudah bahasa Indonesia. Tinggal bahasa Sunda. Nanti mungkin itu menjadi sebuah PR saya untuk membuat buku itu. Nah, pedoman-pedoman itu merupakan maroji bagi kami. Kenapa maroji bagi kami? Karena yang namanya moderasi beragama itu ada beberapa pemahaman yang berbeda. Dan punya warna yang lain. Misalnya kalau Bu Lili mungkin di MUI mungkin akan bicaranya masalah Islam wasatiyah. Kalau di Muhammadiyah mungkin Islam berkemajuan, Darul Ahdi wa Syahadah. Kalau di NU mungkin berbicaranya ya Nusantara. Tapi sejatinya itu adalah moderasi beragama. Nah, semua ASN yang ada di Kementerian Agama, terutama para pejabatnya, itu harus paham dulu bahwa moderasi beragama, wama adrok kama moderasi beragama. Ada kalimatun sawanya ya? Kalimatun sawa, ya semacam teman-teman bangsa Indonesia jelas kalimatun sawanya itu Pancasila. Nah, di Kemenag itu kalimatun sawanya itu moderasi beragama. Karena dari tujuh program prioritas yang menjadi titik berat Gusmen adalah moderasi beragama. Karena kalau sudah moderasi beragama ini, beberapa program prioritasnya pun dengan sendirinya akan terbawa. Salah satu contoh tahun toleransi.
Ini sudah bukan pencanangan lagi, Bu. Iya. Berarti sudah mulai kelihatan dong progress reportnya seperti apa. Jadi fluktuasi daripada keberhasilan program. Kerukunan agak susah, Bu ya. Susah ya? Untuk mengukurnya. Oke. Kita hanya punya indikator-indikator. Oke, apa Karena indikatornya? kayak misalnya saya hari ini rukun dengan istri saya. Hmm. Besok bisa saya berantem juga sama istri. Tapi kan nggak terkait Karena dia moderasi. karena kerukunan kan Jangan-jangan Kang Cecep di dalam rumahnya juga harus ada diklat moderasi. iya, karena kerukunan itu kan ini apa? Betul. Naik turun Fluktuatif. Fluktuatif. Iya. Tidak stagnan gitu. Ah, Dan ini sebetulnya indah. Ya Indah. kalau kita hanya satu. Iya. Itu Nggak dinamisnya tahu. begitu. Dinamisnya. Berarti ini Tidak juga statis. termasuk pencetusnya adalah Kementerian Agama, sinergitas dengan lintas sektoral juga. Harus karena ini udah amanah RPJMN. Iya. Nah, sebetulnya kami Kementerian Agama telah melakukan sinkronisasi koordinasi dengan berbagai kementerian. Dan itu responnya sangat bagus, Bu. Karena apa? Mohon maaf dari beberapa temuan LSM pun ada beberapa kementerian-kementerian yang dalam tanda petik ya apa namanya ya banyak paham-paham yang Iya. yang dapat mengganggu kesatuan NKRI terutama dalam hal beragama. Memang lucu juga ya kadang-kadang di Indonesia ini, Bu, ketika kita apa namanya Iya, lanjut beragama. aja Kang, nggak apa-apa. Kita sedang beragama nih, kita kan sering mengatakan bahwa saya ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Itu seringlah di majelis ta'lim dan sebagainya. Tetapi ketika ada seseorang yang hanya menggunakan Hanifiyah atau Malikiyah, sementara Hanifiyah. saya Syafi'iyah berbeda, maka dibully, Hmm. maka di roasting. Padahal sama itu ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah udah cerdas-cerdas kok Kang Cecep, enggak kok. Masih. Mungkin yang belum paham aja. Masih. Karena Jadi ketidakpahaman ya. Karena ketidakpahaman dan apa literasi Ya. terkait dengan agama jauh. Masih. Memang UNESCO masih apa hasil dari kajian UNESCO itu Indonesia kan literasinya 0,0 Minim ya. sangat minim. Mungkin termasuk saya di dalamnya kayaknya. Dan aneh. Anehnya begini. Indonesia mayoritas muslim Iya. dan di mayoritas muslim memahami Iya. apa perintah Tuhan terhadap muslim itu. Betul. Yang pertama adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan literasi. Kalimat pertama Iqra. Tapi kenapa? Kenapa kok? Minatnya. Iya. Dan ini akan dijawab oleh Penais untuk membuktikan bahwa UNESCO salah. Iya, betul. Siap. Siap, Pak Kabit? Siap. Itu Iya. Nah, ini salah satu ruang podcast ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya umat Islam ataupun siapapun ya, penganut agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Cecep selaku Kanwil DKI Jakarta ini memberikan jawaban ya, jawaban dari sebetulnya setiap pertanyaan. mungkin tidak memberikan jawaban, bahkan Iya. membuat PR malah. Aduh, jangan dikasih PR dong, umat udah banyak bebannya. Kang Cecep yang terakhir ya, nggak apa-apa ya, nanti udah tim edit aja nih yang pusing, biarin aja. Pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut nanti di episode-episode berikutnya. Apa sih yang berusaha ingin ditargetkan dari program moderasi agama di tingkat provinsi DKI Jakarta? Targetnya Iya, ditargetkan kan rukunnya. kerukunan. Iya. Dan ini terasa oleh stakeholder, termasuk oleh Polda. Tapi pandangan Kang Cecep di DKI ini sudah aman belum untuk masalah kerukunan? Untuk general ya DKI sebetulnya aman. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau saya melihat hasil survei yang dilakukan Litbang terkait dengan indeks kerukunan umat beragama di DKI itu berada di angka 72. Oke. Walaupun rata nasional itu 73. Tapi perlu diingat perbedaan antara 72 DKI dengan 73 di provinsi yang lain itu tentu beda. Iya, betul. DKI ini semua ada gitu. Ada semua. Mau apa aja ada DKI. Mau apa aja ada dari mulai penyuluh. Penyuluh lagi ya. Artinya bagi saya kan Will memahami 72 perolehan dari Litbang itu DKI cukup besar tinggi. karena beda geografisnya apa namanya umatnya juga beda gitu. Dan sekarang kita nggak pernah kok ada letupan-letupan terkait syarat. Ya. Oke, kemudian buat ASN aparatur negara yang
bertebaran Iya. di DKI Jakarta, termasuk para penyuluh. Amanatnya apa nih dari Pak Kanwil, Kang Cecep, silakan. Pertama, kuatkan literasi, Tuh terutama Kang Abdullah, kuatkan literasi. terutama Iya. kaitan dengan pemahaman agama ya. Ya, betul. Yang kedua, ASN itu memberikan layanan terhadap umat beragama. Hmm. Tidak boleh yang namanya ASN menjustis sebuah agama ini kafir, ini sesat, ini tidak sesat. Itu bukan wilayah ASN. Wilayah ASN adalah memberikan layanan yang prima. Ya. Untuk justice hal-hal kayak gitu, untuk membuat fatwa itu bukan wilayah ASN, itu wilayah MUI atau Ormas atau majelis agama, itu wilayahnya. Saya tidak akan, saya justru tidak senang dengan teman-teman atau kalaupun ada ASN yang berkomentar di media sosial terkait dengan pemahaman yang tadi itu. Apalagi ASN di media sosial bermain dalam tanda petik dia menjelekkan pemerintah, Provokasi ya. memprovokasi, itu kan nggak benar. Ketika dia sudah menjadi ASN, ya komitmennya mana, loyalitasnya mana? Dalihnya qulil haqqu walau kana murran bagaimana? Beda Bu, Oh beda ya. beda. Ya dalihnya itu. Iya, itu wilayah beda. Contoh lah, saya juga mohon maaf karena kayak sekarang nih, kami dibutuhkan kebersamaan dari mulai Kanwil, Kankemenag, KUA, para penyuluh untuk meredam gejolak ketidakpahaman Menciptakan terkait kenyamanan. ya, gejolak ketidakpahaman terkait dengan surat edaran, Kebijakan-kebijakan ya. ya kebijakan terutama yang surat Surat edaran yang lagi yang masjid dan trending itu. topik ya. Iya, karena itu sesungguhnya perspektif partai hampir notabene setuju. Setuju. DMI Setuju. yang punya masjidnya nih Setuju. itu setuju, bahkan sudah lama minta Pak Yusuf Kalla. NU, Muhammadiyah, semua setuju. Mau apa lagi? Iya. Kalau melihat diksi yang disampaikan itu kan ketidakpahaman antara tamsil dan tasyabah. Iya. Itu aja. Iya. Nah makanya tolong jangan sampai ASN ini sama-sama nggak paham, sama-sama dia pahamnya dari video yang dicuplik. Kan sekarang kan itu kan munculnya dari situ, dari cuplikan video. Nah ketidakpahaman kemudian dia melihat video ikut nge-share, Iya. menjelekan pimpinan. Nggak Betul. bisa, dan saya itu tidak terima hal-hal kayak gitu. Jadi selalu ada dalam pemantauan ya. Ya, betul. Betul. Rekam jejak digital itu tidak bisa Tidak hapus bisa loh, hilang. akan terekam. Baik, terima kasih Kang Cecep atas waktunya. Sebetulnya masih panjang yang ingin kita bahas. SE belum tersentuh, kemudian labellisasi halal juga belum tersentuh. Mungkin nanti akan ada jadwal lagi, harap.com kayaknya. Tapi karena podcast ini akan terus berlangsung ya. Sampai kapan? Sampai karena dakwah itu akan terus Akhir hayat. kita kembangkan sampai akhir hayat, kata Kang Cecep. Dan mudah-mudahan pencerahan yang disampaikan oleh Kepala Kanwil tadi bisa mewakili daripada keingintahuan dari teman-teman sahabat Penais terkait tentang pemahaman tentang moderasi beragama di lingkungan masyarakat kita, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Saya minta maaf kalau banyak hal-hal yang tidak berkenan dalam podcast ini. Pak Kanwil, saya mohon maaf ya. Khawatir ada ketidakberkenanan. Kalau ada canda atau apapun Ya. itu hanya untuk meramaikan suasana. Iya, betul. Dan mudah-mudahan podcast ini tetap berjalan. Mohon dukungannya ya. Ya. Ada link YouTube-nya juga ya untuk di like dan di subscribe. Kalau kata orang Betawi disubrek. Kata Pak Kabit disubrek ya. Dan mudah-mudahan semakin berjaya Provinsi DKI Jakarta, memberikan maslahat buat umat, dan kita pun senantiasa hidup dalam kenyamanan dan kedamaian dalam naungan moderasi beragama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.